Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Mulyana, SSI, MSc. Saya adalah dosen tetap di jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024. Di sini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar-dasar kimia analitik. Dalam penjelasan mata kuliah ini mencakup prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Hal-hal yang akan saya sampaikan terkait mata kuliah ini adalah deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, kontrak belajar, sistem penilaian, dan video pembelajaran. Mata kuliah dasar-dasar kimia analitik ini diprogram oleh mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS teori dan 1 SKS praktek dengan pengampu tim teaching, di mana salah satunya adalah saya sendiri. Adapun deskripsi mata kuliah dasar-dasar kimia analitik ini yaitu, perkuliahan ini dimaksudkan untuk membahas aspek yang terdapat dalam kimia analitik, meliputi teori dasar kimia analitik, dasar-dasar analisis dengan metode konvensional seperti analisis kualitatif berdasarkan penggolongan kation dan anion, serta analisis kuantitatif yaitu gravimetri dan volumetri. Dikenalkan pula dasar-dasar spektrofotometri dan dasar-dasar kromatografi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini yaitu, pertama, mampu menjelaskan konsep dasar kimia analitik. Kedua, mampu menguraikan cara-cara analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, mampu menguraikan dasar-dasar spektrofotometri dan kromatografi. Ya, selanjutnya materi pembelajaran pada kuliah ini yaitu, yang pertama, pendahuluan terkait peranan kimia analitik dan langkah-langkah dalam analisis kimia. Yang kedua adalah kesetimbangan kimia. Ketiga, analisis kualitatif, yaitu pengujian kation dan anion. Yang keempat, analisis kuantitatif, yaitu analisis dengan metode gravimetri dan volumetri yang terdiri dari titrasi asam basa, titrasi reduksi oksidasi, titrasi pengendapan, dan titrasi pembentukan kompleks. Yang kelima adalah dasar-dasar spektrofotometri dan dasar-dasar kromatografi. Selanjutnya untuk kontrak belajar, yang pertama, mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum keterlambatan 15 menit. Yang kedua, pemberitahuan dosen bila terlambat atau berhalangan, dan jika keterlambatan dosen selama 15 menit tanpa pemberitahuan, berarti kelas dinyatakan kosong. Yang ketiga, mahasiswa harus berpenampilan rapi, yaitu menggunakan kemeja dan sepatu. Yang keempat, mahasiswa diwajibkan mengisi absensi perkuliahan. Yang kelima, mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keenam, mahasiswa disarankan memiliki minimal 1 buku referensi. Yang ketujuh, mahasiswa memenuhi 80% kehadiran. Selanjutnya untuk sistem penilaian dari mata kuliah ini yaitu tugas terstruktur dengan poin 20, ujian tengah semester dengan poin 30, kemudian praktikum dengan poin 40, dan ujian akhir semester dengan poin 60, sehingga total poin adalah 150. Baik, demikian penjelasan mengenai mata kuliah dasar-dasar kimia analitik. Berikut saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada pertemuan ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Ya, baik. Pada hari ini kita akan kuliah minggu ke-11 ya. Jadi sesuai dengan RPS, kita akan masuk materi tentang titrasi pengendapan atau alinometri. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi titrasi pengendapan, Ibu mau review dulu tentang materi sebelumnya. Ada yang bisa jelaskan ulang apa itu titrimetri atau volumetri? Ya, silakan.
Vitrimetri atau volumetri adalah suatu metode teknik analisis kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran volume filter yang berarti merupakan dengan analis. Ya, jadi benar ya, tadi yang disampaikan sama temannya dulu. Jadi pada filtrasi kalau kita lihat gambarnya ini, filter itu ada di sini ya, di buret ya, atau biasa disebut dengan lautan standar ya, yang diketahui konsentrasinya. Nah, sedangkan analit yang ada di sini ya, yang kita mau cari konsentrasinya, yang kita hitung konsentrasinya ya, seperti itu. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu juga sudah jelaskan jenis-jenis filtrasi berdasarkan reaksi yang terjadi antara filter dan analit. Masih ada yang ingat? Saya Bu, Ya, silakan. jadi filtrasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada filtrasi asam basa, yang kedua filtrasi pengendapan, yang ketiga filtrasi reduksi oksidasi, yang keempat filtrasi pembentukan kompleks. Ya, jadi tadi sudah disebutkan sama temannya ya. Minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang filtrasi asam basa ya. Oke, jadi filtrasi asam basa dia berdasarkan reaksi neutralisasi antara asam dan basa. Nah, filtrasi asam basa terdiri dari dua, yaitu alkalimetri dan asimetri. Nah, kalau alkalimetri kita menentukan konsentrasi lautan asam dengan menggunakan lautan standar basa kuat. Kalau asimetri kita menentukan konsentrasi lautan basa dengan menggunakan lautan standar asam kuat. Ya, jadi materi tentang filtrasi asam basa Ibu harap sudah dipaham dan tetap diingat ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk materi tentang filtrasi pengendapan atau agentometri. Ya, jadi capaian pembelajaran pada materi hari ini yaitu mampu menjelaskan prinsip filtrasi agentometri, kemudian mampu menguraikan jenis-jenis filtrasi agentometri, dan mampu menganalisis kadar analit dalam sampel terkait dengan filtrasi agentometri. Nah, sebelum kita masuk bagaimana prinsip filtrasi pengendapan, di sini Ibu mau memperlihatkan salah satu aplikasi filtrasi agentometri, yaitu air minum dari PDAM umumnya mengandung ion klorida dalam jumlah tertentu. Nah, kandungan ion ini harus dipantau karena jika melebihi ambang batas dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Nah, salah satu cara untuk menentukan kadar ion klorida dalam air PDAM adalah dengan filtrasi pengendapan atau agentometri. Ya, untuk prinsip filtrasi pengendapan, nah namanya saja filtrasi pengendapan ya, berarti dia filtrasi yang didasarkan pada reaksi yang menghasilkan endapan yang suka larut antara analit dengan filtrasi. Jadi dia di sini cirinya dia ada endapan ya. Ya, kemudian reaksi pengendap yang biasa digunakan itu adalah perak nitrat atau ageno 3. Makanya filtrasi pengendapan itu disebut juga dengan agentometri. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk jenis filtrasi agentometri berdasarkan indikator yang digunakan ada 3 ya. Jadi ada metode Mohr, metode Volhard, dan metode Pajans. Nah, mesti ingat fungsinya indikator di filtrasi asam basa. Ya, jadi apa? Untuk menentukan titik akhir filtrasi ya. Jadi di sini kalau metode Mohr dia menggunakan indikator kalsium kromat, kalau metode Volhard dia menggunakan indikator ion Fe3+, sedangkan metode Pajans menggunakan indikator adsorpsi. Nanti kita akan bahas secara lebih jelas satu persatu ya. Ya, baik, kita lihat mulai dari metode Mohr ya. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan indikator yang digunakan dia adalah kalsium kromat. Kemudian metode ini merupakan filtrasi langsung analit dengan filtran menggunakan dia lautan standarnya perak nitrat ya. Titik akhir filtrasi diamati dengan terbentuknya endapan perak kromat yang berwarna coklat kemerahan. Nah, salah satu analit yang dapat ditentukan dengan metode Mohr ini adalah ion klorida. Kita lihat reaksinya. Jadi ion Ag+ ini akan bereaksi dengan ion ceonin membentuk endapan perak klorida ya yang berwarna putih. Nah, kemudian setelah ion ceonin habis bereaksi dengan adanya penambahan sedikit ion Ag+, maka akan terbentuk endapan perak kromat yang berwarna coklat kemerahan.
Titrasi. Artinya pada saat inilah titrasi harus ditemukan. Ya. Nah, untuk titrasi pengendapan dengan menggunakan metode MOL ini, konsentrasi ion bromat yang biasa digunakan adalah 0,005 molar sampai 0,01 molar. Kemudian titrasi dilakukan dengan kondisi larutan pada pH dengan kisaran 6,5 sampai 10, ya seperti itu. Nah, berikut Ibu mau tampilkan video contoh metode MOL ya, supaya kalian punya gambaran bagaimana titrasi dengan menggunakan metode MOL. Kelihatan videonya? Di belakang. Oke, jadi ini sampelnya dimasukkan dalam air ya. Kemudian nanti kita tambahkan dengan indikator hubungan. Setelah itu baru kita titrasi dengan merah nitrat. Nah, awalnya dia akan terbentuk endapan berwarna apa tadi? Putih ya, perak klorida yang berwarna putih. Nanti kalau ion kloridanya sudah habis bereaksi, maka kelebihan penambahan Ag+ ini akan bereaksi dengan ion bromat membentuk endapan seperti ini yang berwarna coklat ya. Nah, kemudian nanti kita catat volume dari Ag3 yang digunakan. Jadi seperti itu ya, titrasi pengendapan dengan menggunakan metode MOL. Nah, metode MOL dapat dipakai untuk menentukan konsentrasi ion klorida atau ion bromida. Kemudian metode ini banyak dipakai untuk menentukan kandungan klorida dalam berbagai sampel air. Nah, larutan perak nitrat perlu distandarisasi terlebih dahulu sebelum digunakan dengan menggunakan larutan natrium klorida standar. Ya, untuk metode MOL ada yang ditanyakan? Jadi kita lanjut dulu ya. Kalau gitu, sekarang kita lihat metode Volhard ya. Nah, metode Volhard ini tadi dia Ibu sudah sampaikan menggunakan indikator ion Fe13 ya. Kemudian dia larutan standar yang digunakan adalah ion tiosianat. Nah, metode ini merupakan titrasi langsung terhadap Ag+ dan merupakan titrasi tidak langsung terhadap ion klorida, bromida, dan iodida. Nah, untuk analisis ion klorida, dia larutan perak nitrat ditambahkan dalam jumlah tertentu dan berlebih. Kemudian kelebihan larutan perak nitrat dititrasi dengan larutan standar ion tiosianat. Nah, penambahan ion tiosianat ini setelah titik ekuivalen akan bereaksi dengan indikator Fe13 tadi membentuk kompleks yang berwarna merah yang menunjukkan titik akhir titrasi ya. Nah, penentuan ion klorida dengan metode Volhard ini disebut dengan titrasi balik ya. Mol analit ditentukan dari pengurangan jumlah mol perak yang ditambahkan dikurangkan dengan mol larutan standar ion tiosianat. Seperti halnya larutan perak nitrat, maka larutan tiosianat juga harus distandarisasi terlebih dahulu dengan menggunakan perak nitrat standar. Penerapan metode Volhard antara lain untuk menentukan konsentrasi ion halida, ion karbonat, dan belerang. Titrasi dengan metode Volhard harus dijaga dalam kondisi asam ya. Oke, lanjut untuk metode Huygens ya, yang ketiga. Ya, indikator yang digunakan adalah indikator absorpsi. Nah, apa itu indikator absorpsi? Dia itu adalah senyawa organik yang dapat berubah warnanya jika terabsorpsi pada permukaan endapan. Nah, kita lihat ya. Misalkan titrasi antara ion klorida dengan larutan standar Ag+ dengan menggunakan indikator fluorescence ya. Nah, kita lihat reaksinya. Di sini Ag+ dan Cl- ini akan membentuk endapan perak klorida ya yang
berwarna putih. Nah, sebelum tercapai titik ekuivalen, berarti dalam larutan itu kan ada kelebihan ion Cl- ya. Nah, pada saat sebelum titik ekuivalen ini, ion fluoresensi ini dia tidak bisa terikat pada endapan ini, tidak bisa terabsorpsi pada endapan ini karena dia saling menolak, ya. Setelah melewati titik ekuivalen, berarti dengan penambahan sedikit Ag+, berarti di larutan itu ada kelebihan Ag+, kan? Nah, sehingga menyebabkan yang indikator fluoresensi ini dia bisa terabsorpsi pada permukaan endapan sehingga terjadi perubahan warna. Disitulah menunjukkan titik akhir dehidrasi. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi kalau ini tadi yang sebelum titik ekuivalen ya. Jadi di larutan itu ada kelebihan ion Cl- ya, sehingga tadi indikator fluoresensinya dia belum bisa terabsorpsi ya. Nanti setelah titik akhir titrasi ada kelebihan Ag+, maka indikator fluoresensi itu bisa terabsorpsi pada permukaan endapan ini sehingga terjadi perubahan warna. Ya, sampai di sini kita sudah bahas metode Moore, metode Flohar, dan metode Fajans. Ada yang mau ditanyakan? Kita lihat contoh soal begitu ya. Ya, Bu. Ya, jadi di sini kita lihat seorang mahasiswa melarutkan 1 gram garam dapur dengan Aquades dan mengencerkannya sampai volume 250 ml. Selanjutnya, 25 ml larutan garam tersebut dimasukkan ke dalam Erlenmeyer lalu ditambahkan dengan indikator kalium bromat. Larutan yang dihasilkan kemudian dititrasi dengan larutan perak nitrat 0,1 molar. Hasil percobaan menunjukkan volume perak nitrat yang diperlukan sebanyak 15,9 ml, 16,2 ml, dan 15,8 ml. Jadi dia triple ya, 3 kali pengulangan. Nah, ditanyakan berapakah kadar NaCl dalam sampel garam dapur tersebut. Jadi kalau dilihat dari soalnya ini, dari penjelasan tadi ini masuk metode apa? Metode Moore kah, Flohar kah, atau Fajans? Nah, Moore ya. Ya, jadi dia ini adalah menggunakan metode Moore. Karena dia indikatornya apa di situ kalau metode Moore? Bromat, dan larutan standarnya adalah perak. Dan yang dianalisis itu adalah biofluorida ya. Nah, bisa kalian coba hitung dulu seperti perhitungan yang sudah kita waktu titrasi asam basa ya. Jadi sama seperti itu. Karena di sini triple berarti kita cari dulu volume rata-rata. Jadi coba dihitung berapa volume rata-ratanya berarti ini. Ya, nanti tinggal dihitung berapa persen NaCl-nya kan diketahui. Nanti volume AgNO3 nya rata-ratanya digunakan. Kemudian konsentrasinya AgNO3 diketahui ya. Kemudian nanti berat ekuivalennya NaCl, kemudian faktor pengencerannya, dan berapa massa sampelnya. Berapa massa sampelnya di sini sudah diketahui juga ya. Ada sudah dapat berapa volume rata-ratanya ini? 15,97. 15,97. Ya. Mau maju ke depan? Lihat, coba tulisan depannya. Yang lain sudah dicatat juga? Sudah, Bu. Ini massa sampelnya kita tahu dalam miligram ya.
53,42%. Yang lain bagaimana? Dapat? Dapat, Ibu. Ya, jadi untuk materi kita hari ini tentang titrasi agentometri sudah kita bahas ya, di mana titrasi agentometri itu dia merupakan titrasi yang didasarkan pada reaksi yang menghasilkan pendapat dan berlarut antara titran dengan analit. Nah, ada 3 jenis titrasi agentometri tadi apa? Dan ya, jadi untuk pekan depan insya Allah kita akan masuk materi tentang titrasi redoks atau reduksi oksidasi. Jadi Ibu tugaskan di rumah untuk membaca ya, membaca materi tentang titrasi redoks. Nah, insya Allah minggu depan kita akan diskusi tentang titrasi redoks. Untuk hari ini materi Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya lakukan di jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo.